Selamat sore, selamat datang kembali di KPA Online Tamrin dengan saya Obesya Nipara dan kita akan memulai seri yang baru. Kali ini tentang nubuatan, jadi sangat menarik ya. Yaitu judulnya adalah Nubuatan Terpanjang di Alkitab. Nah, seperti biasa kita akan bagi seri ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama lebih tentang latar belakangnya dulu, karena ini penting ya, yaitu adalah hari penghakiman dan hari pendamaian. Nah, lalu yang bagian kedua baru kita betul-betul masuk lebih detail ke dalam nubuatan, yaitu judulnya Nubuatan 2300 petang dan pagi, dan itulah nubuatan yang terpanjang di dalam Alkitab. Jadi pertama kita akan pelajari dulu tentang latar belakangnya ya dan lokasi nubuatannya. Tapi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu, kita undang Roh Kudus. Tutup mata, tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada sore kesempatan ini Engkau memberikan kami waktu untuk belajar firman-Mu lebih dalam, khususnya tentang nubuatan di akhir zaman, dan tentang apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, jadi kita kembali dulu ke Wahyu pasal 14. Ini selalu ayat kunci kita ya, perkabaran 3 malaikat. Sudah ada intronya di seri yang lain, bisa dicek di video-video sebelumnya. Kita buka Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-7. Jadi ini masih di perkabaran malaikat yang pertama ya. Wahyu pasal 14 ayat ke-7 ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dimana kita pernah belajar sebelumnya di seri-seri sebelumnya bahwa ini tentang akhir zaman ya, perkabaran Injil yang kekal ini. Tapi di sini kita akan fokus kepada satu frase di sini ya. Di sini dikatakan takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Nah, jadi ini tentang penghakiman di akhir zaman nih, the judgment day, hari penghakiman. Nah, erat kaitannya dengan Wahyu adalah Daniel. Jadi banyak yang mengatakan bahwa untuk mempelajari Wahyu dan Daniel itu harus dilakukan bersama-sama. Nah, ini kita bisa lihat tentang penghakiman itu di dalam Daniel pasalnya yang ke-7. Kita buka Daniel pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-9 dan 10. Ya, kita baca ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Majelis pengadilan dan dibuka kitab-kitab. Inilah tentang penghakiman yang dimaksud dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 tadi. Jadi inilah ketika itu kitab-kitab dibuka. Majelis pengadilan. Nah, kapankah itu? Mungkin sebelum kita lanjut, kita baca sedikit tentang latar belakangnya. Jadi kita baca dulu kembali dari pasal 7 ayat 1 hingga 8 ya. Jadi kita mundur sedikit. Karena ini adalah satu nubuatan yang panjang. Nubuatannya sendiri bukan di sini, tapi ini latar belakang. Pasal 7 ayat 1 ya. Pada tahun pemerintahan Belsazar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Nah, ini singkat cerita ini adalah tentang kerajaan Babylon. Lalu yang berikutnya, dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang, ia berdiri pada sisinya sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ini tentang Persia. Jadi berdiri kaki sebelah ini tentang Media dan Persia ya. Dan dia ada 3 tulang di mulutnya, itu dia menghancurkan 3 kerajaan. Nah, ini saya bahas dengan cepat ya, karena kita intinya bukan di sini yang mau kita bahas. Nah, ayat ke-6, kemudian aku melihat nampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap, burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan.
Nah, ini tentang apa? Ini tentang Yunani yang akhirnya ketika sejak zaman Alexander the Great, Alexander Agung, pecah menjadi 4. Nah, kemudian ayat 7, aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injakan dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Nah, ini kata kuncinya, tanduk kecil. Jadi saya bacakan yang sebelumnya supaya bisa mengerti ya, dari zamannya Babylon, zaman Daniel, dan terus hingga ke tanduk kecil ini yang kata kuncinya. Tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah ya, jadi ketika muncul tanduk kecil itu dengan mulut yang menyombong, lalu barulah tadi ayat yang sudah kita baca, ayat 9 dan 10 ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta, intinya lanjut ayat 10 dibilang apa? Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi ada tanduk kecil, lalu dibukalah kitab-kitab atau hari penghakiman. Nah, ini kita sambungkan dengan Daniel pasal 8 ayatnya yang ke-14. Nah, inilah inti yang akan kita nanti bahas lebih jauh, dan inilah nubuatan yang paling panjang ya di Alkitab. Ayat 14, pasal 8 ayat 14, maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, ini kalau kita coba baca sekilas kayaknya banyak loncat ya, tapi di sini juga dibahas tentang tanduk kecil. Nah, jadi kita bisa baca juga dari pasal 8 ayat 1. Tapi mungkin kalau kita baca lagi kepanjangan ya, jadi mungkin saya langsung loncat saja ke ayat 9 misalnya. Di ayat 9 dikatakan, maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah Permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Tadi ya, kalau di pasal 7 kan mulutnya menyombong ya. Ia membesarkan dirinya. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, ayat 14 ya, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, jadi tadi kalau kita ringkas sedikit ya. Jadi kita baca di Wahyu 14 ayat 7 bahwa ada hari penghakiman. Dan di Daniel pasal 7 kita sudah baca bahwa memang ada penghakiman. Majelis pengadilan dikumpulkan, kitab-kitab dibuka. Setelah apa? Setelah tanduk kecil tadi menyombongkan diri. Dan ternyata lebih jelas detailnya di pasal 8 ini. Dia betul-betul tanduk kecil itu menyombongkan diri, menginjak-injak tempat kudus. Nah, sampai kapan? Nah, kan sampai pengadilan tentunya ya. Tapi sampai pengadilannya itu di sini dikatakan kodenya atau indikasi waktunya ya. Di sini dikatakan, tadi kita baca sekali lagi ayat 14, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, jadi ada 2300 petang dan pagi. Tapi yang menariknya, sekarang kita mau kasih latar belakangnya kan, bagian pertama ini. Di sini dikatakan, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Atau kalau dalam bahasa aslinya, sebenarnya bukan cuma dipulihkan, tapi maksudnya dibersihkan atau dibenarkan. Karena sebelumnya sudah diinjak-injak ya. Nah, hari penyucian atau hari pembersihan atau pemulihan bait suci ternyata itu ada di Perjanjian Lama dan telah dijelaskan. Ini sedang berbicara tentang apa? Tentang hari raya pendamaian, the Day of Atonement, atau mungkin dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan hari raya Ghafirat, hari Ghafirat. Nah, ini ternyata ada di Imamat. Jadi ternyata disamakan hal ini, nubuatan 2300 petang dan pagi, akan terjadi pembersihan dari tempat kudus itu. Nah, pembersihan tempat kudus itu adalah hari raya Ghafirat yang bisa kita pelajari latar belakangnya di dalam Imamat pasalnya yang ke-16. Ini semuanya tentang hari raya pendamaian ya.
Tapi mungkin kita langsung ke ayat intinya dulu ya. Ayat intinya itu adalah sebenarnya panjang ya, jadi mungkin saya mesti lihat dari catatan dulu ayat intinya. Kita langsung ke ayat intinya, itu ada di ayat 29 sampai 30. Oke, Imamat 16 ayat 29 sampai 30. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari ini harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi kalau pengen tanggal yang zaman dulunya, itu adalah tanggal bulan ke-7, tanggal ke-10 ya. Di mana ada hari apa? Hari pendamaian. 30 ya tadi ya. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Pentahirkan tadi artinya juga apa? Pembersihan ya. Nah, tadi kalau kita baca di Daniel pasal 8 ayat 14, itu tentang apa? Pembersihan dari bait suci. Dan memang pada hari pendamaian ini dibersihkan bait suci. Misalnya pada saat ini masih kemah suci ya bentuknya, tapi sama saja sebenarnya. Jadi kemah suci itu dibersihkan. Contohnya kita lihat di ayat 16. Jadi Imamat 16 ayat 16. Dikatakan, dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ya. Jadi hari raya pendamaian atau hari raya Ghafirat diadakan pendamaian antara Tuhan dengan orang Israel. Bukan juga pembersihan umat Tuhan. Ini bersihkannya maksudnya apa? Dari dosa-dosa. Dan dilambangkan dengan pembersihan apa? Dengan pembersihan kemah suci. Dan di pasal 16 ayat 16 tadi ya, saya bacakan lagi ya. Dikatakan, dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel. Kenajisan ini termasuk dosa-dosanya. Jadi untuk mengerti hari raya pendamaian, kita harus membayangkan bahwa di zaman dulu, di zaman Israel, setiap kali ada dosa, selalu ada korban dosa ya. Jadi misalnya ada sembelih domba misalnya. Ada yang berdosa, dia datang ke bait suci, lalu ia minta didamaikan. Didamaikan maksudnya apa? Didamaikan hubungannya dengan Tuhan. Karena dosa itu yang memisahkan antara Tuhan yang suci dengan manusia yang berdosa. Jadi dosa itu mesti istilahnya dihapuskan. Jadi sehingga ada pendamaian. Nah, dalam upacara pengampunan dosa pada saat itu, pada zaman Israel pada saat itu, jadi darah itu dipercikan kemana? Ke tirai di bait suci atau di kamar suci. Jadi istilahnya darah itu melambangkan dosa yang dilakukan oleh orang Israel dan dibayar oleh darah itu gitu ya. Nah, jadi dosa itu akhirnya nempel istilahnya ya, kalau secara simbolisnya nempel ke dalam kemah suci itu. Dan pada hari raya pendamaian atau pada hari Ghafirat, nah dosa-dosa yang ada di dalam kemah suci yang sudah dikumpulkan itu, ini terjadi setiap tahun sekali, itu dibersihkan. Nah, inilah maksudnya pembersihan dari kemah suci atau tempat kudus. Nah, jadi tadi kita kalau balik lagi ke Daniel pasal 8 ayat 14, dikatakan akan ada pemulihan atau pembenaran tempat kudus tersebut. Jadi itu mengacu kepada hari raya Ghafirat. Nah, kenapa saya bawa dari Imamat ini? Untuk menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan saat itu terjadi. Jadi kalau kita baca di pasal 16, di ayat yang sama tadi ya, tadi kita ulang sedikit. Di situ dikatakan di ayat 29, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, ini menarik. Karena kalau kita baca, ini ada penjelasan yang lebih jelas lagi tentang hari raya pendamaian. Itu di Imamat pasal 23 yang menjelaskan tentang hari raya. Tentang hari-hari raya ya. Nah, kita baca pasal 23, kita baca ayatnya yang ke-27. Di sini dikatakan, akan tetapi pada tanggal ke-10 bulan yang ke-7, itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi pada saat terjadi hari pendamaian, yang juga terjadi adalah apa? Di sini dikatakan tadi berkali-kali adalah merendahkan diri dan berpuasa. Nah, yang menariknya merendahkan diri dalam bahasa aslinya, sebenarnya ini kan udah diterjemahkan bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya,
Itu mungkin kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, misalnya dibuka di New King James gitu ya, itu ditulis sebagai afflict your souls. Afflict itu maksudnya apa ya? Afflict itu maksudnya seperti menganiaya atau mengopres, tapi istilahnya mungkin kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menganiaya jiwa itu maksudnya adalah menyangkal diri. Mungkin itu lebih tepat ya. Jadi terjemahannya adalah merendahkan diri di sini, tapi mungkin lebih tepat kalau kita sebut menyangkal diri. Jadi pada saat hari raya pendamaian, pada saat hari raya Ghafirat, saat penyucian tempat kudus dan juga penyatuan hubungan kita kembali dengan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus menyangkal diri. Dan salah satu bentuknya adalah dengan puasa ya, menyangkal diri, merendahkan diri, karena ini adalah hari yang spesial. Nah, itu yang harus dilakukan pada saat hari pendamaian. Nah, kita lanjut ke Daniel pasal 8. Setelah kita mengerti arti itu, kita balik ke Daniel pasal 8 ya. Kita balik ke ayat 14 tadi ya. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ya, jadi di sini di akhir 2300 itu adalah hari penghakiman yang juga ternyata adalah hari pendamaian. Jadi penghakiman dan pendamaian itu ternyata ada kaitannya yang sangat erat. Karena kalau kita belajar, tadi kan kita sudah baca ya tentang hari pendamaian itu ya. Pada saat hari pendamaian itu, mereka itu harus betul-betul apa? Harus betul-betul merendahkan diri. Yang tidak merendahkan diri dikatakan akan dibinasakan. Karena itulah betul-betul dilaksanakan pengadilan. Jadi ada baiknya apabila orang-orang yang sebelumnya itu sudah minta ampun dari dosanya, jadi udah sembelih domba itu kan. Nah, pada hari itu betul-betul ya inilah penghakiman, dosamu yang sebelumnya itu yang sudah dikumpulkan di sini itu akan dihapuskan bagi mereka yang mengakui dosanya dan akhirnya pada hari pendamaian merendahkan dirinya atau menyangkal dirinya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak minta ampun dosa atau tidak menyangkal dirinya itu akan dibinasakan. Mungkin tadi ayatnya belum saya baca lengkap ya. Mungkin jadi kita balik lagi sedikit di Imamat tadi. Imamat pasal 23. Kita akan baca ayat 27 ya. Di sini dikatakan apa? Kita ulang lagi ayat 27 ya. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, tadi saya belum baca ayat 29-nya. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi akan dilenyapkan. Jadi sebenarnya dalam hari pendamaian ini juga adalah hari pengadilan. Nah, inilah jadi hari penghakiman ya maksudnya. Jadi kita balik lagi ke Daniel. Jadi kita memang bolak-balik supaya bisa lebih mengerti. Jadi hari penghakiman ternyata memang erat kaitannya dengan hari pendamaian. Nah, dikatakan itu akan terjadi setelah 2300 petang dan pagi. Nah, sekarang kita baca lanjutannya. Apakah hari pendamaian ini? Apakah hari penghakiman ini? Apakah hari yang di akhir dari 2300 petang dan pagi? Ini lagi ngomongin apa? Di sini kita lanjut makanya. Kita baca di ayat 15. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu seorang manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Ya. Ayat 18, sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Jadi ternyata di akhir 2300 petang dan pagi itu ada suatu penghakiman dan ini sudah memasuki tentang akhir masa atau akhir zaman. Nah, jadi ini dimulai dari zamannya Daniel. Makanya ini dibilang nubuatan yang terpanjang. Nah, tapi kita akan mempelajari lebih lanjut nanti di sesi yang berikutnya tentang 2300 petang dan pagi yang dimaksud. Kapankah itu? Bagaimana mulai menghitungnya? Dengan cara apa kita menghitungnya? Dan maksudnya apa? Apakah di akhir 2300 itu betul-betul penghakiman? Maksudnya penghakiman apa maksudnya Yesus datang
yang kedua atau maksudnya apa? Nah, itu akan kita bahas di bagian kedua tentang nubuatan 2300 petang dan pagi. Jadi itu saja untuk pendahuluan ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang hari penghakiman dan hari pendamaian yang akan terjadi di akhir 2300 petang dan pagi. Nah, jadi nanti kita pelajari lebih lanjut di sesi yang berikutnya. Sekarang kita tutup dulu dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa akan ada hari pendamaian dan juga hari penghakiman yang akan terjadi dengan terkait satu sama lain Tuhan. Berkatilah kami supaya dapat menyiapkan diri dan dapat menyangkal diri pada saat hal itu terjadi. Terima kasih Bapa dan nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa dalam KP Online Tamarin berikutnya. Tuhan berkati.